Keluarga Brigadir J minta ada autopsi ulang yang lebih transparan. Polri bilang begini. Meminta supaya dilakukan visum et repertum ulang dan otopsi ulang untuk mengetahui kepastian sebab-sebab kematian daripada almarhum ini. Apakah dianiaya dulu atau disiksa dulu baru ditembak, atau ditembak dulu setelah jadi mayat baru disiksa? Ini kan pertanyaan juga, harus jelas. Tetapi biasanya disiksa dulu baru ditembak. Karena kalau sudah ditembak dia sudah mati, untuk apalagi disiksa atau dianiaya begitu. Pertama, kronologis bagaimana sejak berita diterima, kemudian kedatangan jenazah, kemudian dibawa ke kediaman, sampai di kediaman bagaimana pesan-pesan yang disampaikan oleh yang mengantarkan, sampai dengan membuka peti, sampai dengan diberikan pengawet tambahan, sampai dengan pemakaman. Nanti kami cek dulu ya, kami nanti menerima masukan dari keluarga, kami akan klarifikasi ke tim yang menangani itu. Sebagai wujud keterbukaan dari penyidik, insya Allah besok dari pihak keluarga akan diterima oleh penyidik dan tentunya didampingi oleh pihak pengacaranya. Nanti penyidik dalam hal ini akan menyampaikan kepada kedokteran forensik atau menyampaikan kepada pihak keluarga dan pengacaranya tentang hasil otopsi yang sudah dilakukan. Ya, dari hasil otopsi yang dilakukan nanti ada gambaran. Pihak keluarga melaporkan kasus dugaan pembunuhan atas kematian Brigadir J dalam peristiwa adu tembak di rumah Irjen Verdi Sambo. Tak hanya itu, pihak keluarga Brigadir J melalui kuasa hukumnya juga meminta adanya autopsi ulang. Pihak Polri pun menegaskan bahwa autopsi pada jenazah Brigadir J telah selesai dilakukan. Kepolisian pun menyatakan akan menyampaikan hasil autopsi ke publik bersama dengan Komnas HAM untuk menjawab kecurigaan sejumlah pihak. Sudah diotopsi, nanti akan disampaikan hasilnya bersama-sama Komnas HAM. Juga biar lebih objektif, ujar Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo pada Selasa 19 Juli. Melansir Merdeka.com. Sementara itu, soal permintaan autopsi ulang secara mandiri dari pihak keluarga, Dedi mengaku masih belum tahu. Pasalnya proses otopsi dilakukan hanya untuk kebutuhan penyidikan yang hasilnya nanti akan menjadi alat bukti untuk persidangan. Belum tahu kalau itu permintaan autopsi ulang secara mandiri. Karena autopsi untuk kebutuhan penyidikan sebagai alat bukti yang akan disampaikan ke sidang, beber Dedi. Sebelumnya diketahui bahwa pihak keluarga menginginkan adanya proses autopsi ulang yang lebih transparan pada jasad Brigadir J. Pasalnya pihak keluarga mengaku menemukan kecurigaan jika proses autopsi sebelumnya berada di bawah kontrol pihak tertentu. Permintaan itu berdasarkan dari kesaksian keluarga saat melakukan pemeriksaan sendiri. Mereka menemukan sejumlah luka di luar bekas penembakan di tubuh Brigadir J. Mulai dari pengerusakan di bawah mata, bekas jahitan di hidungnya, hingga syayatan di sejumlah bagian tubuh jasad Brigadir J. Informasinya kami dapat dari media sudah diautopsi. Tapi apakah otopsinya benar atau tidak karena ada dugaan di bawah kontrol atau pengaruh, kita tidak tahu kebenarannya, ungkap Kamarudin selaku kuasa hukum pihak keluarga Brigadir J kepada wartawan Senin 18 Juli. Jangan-jangan jeroannya pun sudah tidak ada di dalam, kita tidak tahu. Jadi perlu autopsi ulang sama visum ulang, pungkas Kamarudin. Kasus penembakan terhadap Brigadir J di rumah dinas Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo telah dilimpahkan ke Direktorat Riset Kriminal Umum di Treskrimum Polda Metro Jaya mulai hari ini Selasa 19 Juli. Mulanya kasus tersebut ditangani oleh tim penyidik dari Polres Metro Jakarta Selatan. Saat hendak ditanyai mengenai informasi tersebut, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Hendra Zulpan enggan berkomentar. Nanti tanya soal penembakan ke Mabes Polri, ujar Zulpan kepada wartawan di Polda Metro Jaya pada Selasa 19 Juli. Ketika wartawan berusaha mendapatkan kepastian informasinya, Zulpan malah meninggalkan wartawan dan bergegas masuk ke ruangannya. Sebelumnya, Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengungkap alasan kasus baku tembak itu dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Jenderal Bintang 2 tersebut mengaku pelimpahan kasus penembakan Brigadir J adalah bentuk komitmen pemimpin Polri agar kasus tersebut terungkap dengan terang benderang. Komitmen pimpinan biar cepat terungkap secara terang benderang berdasarkan SCI Scientific Crime Investigation yang didukung oleh Lab 4 Innevis Kedokteran Forensik, ucap Dedi saat dikonfirmasi. Mulai hari ini kasus baku tembak tersebut pun sudah dilimpahkan kepada Metro Jaya. Sekarang di Trimum Polda Metro Jaya yang ditangani, tetapi penyidik Polres Jaksel tetap dilibatkan, ungkap Dedi.
Irjen Dedi juga mengatakan Barreskrim Polri akan tetap terlibat dalam pengusutan kasus tersebut. Mabes Polri merespon tangisan Irjen Verdi Sambo dipelukan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imron. Momen sangat mengharaukan itu konon terjadi saat Fadil Imron menyambangi Irjen Verdi Sambo di Mabes Polri pada Rabu 13 Juli. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo memaknai pelukan kedua jenderal itu bersifat personal. Kejadian antara Kapolda dengan Verdi Sambo itu personal, rasa empati saja, kata Dedi di Mabes Polri Selasa 19 Juli malam. Perwira tinggi Polri itu memastikan pelukan kedua jenderal bintang 2 tersebut tidak mempengaruhi proses penyidikan kasus baku tembak antara Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat dan Baradae di rumah dinas Irjen Verdi Sambo pada Jumat 8 Juli. Proses penyidikan enggak bisa dicampur adukan. Proses penyidikan tetap profesional, transparan, dan akuntabel. Jadi enggak dipengaruhi kejadian-kejadian seperti itu, kata Dedi Prasetyo. Dalam video berdurasi 24 detik yang tersebar di grup awak media, tampak Fadil dan Verdi berpelukan. Irjen Verdi Sambo tak kuasa menahan air mata. Mabes Polri merespon tangisan Irjen Verdi Sambo dipelukan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imron. Fadil juga tampak mencium kening Irjen Verdi Sambo. Irjen Fadil Imron mengatakan pelukan itu bentuk dukungan terhadap Verdi Sambo atas kasus baku tembak sesama polisi di Duren 3 Jakarta Selatan pada Jumat 8 Juli. Saya memberikan support kepada adik saya Sambo. Agak tegar menghadapi cobaan ini, kata Fadil saat dikonfirmasi pada Kamis 14 Juli. Menurut orang nomor 1 di Polda Metro Jaya itu tidak gampang menghadapi cobaan sebagaimana dialami Verdi Sambo. Ini tidak mudah dan dapat menimpa siapa saja, tutur Fadil.